Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial requestan. Judulnya cara atasi baterai laptop boros setelah upgrade ke Windows 11. Kawan-kawan, laptop kamu menggunakan Windows 11, kamu baru saja upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 dan kamu mendapatkan baterai laptop kamu boros setelah kamu melakukan upgrade tersebut. Saya mau kamu tonton video saya ini, semoga saja saya dapat membantu mengatasi baterai laptop yang boros tersebut. Tonton videonya sampai selesai, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video-video terbaru lainnya. Rekan-rekan sekalian, saya ingin memperlihatkan ya, janji saya tadi orang yang merequest tutorial ini. Ini dia teman-teman dari Desi Fitriawati. Dia bilang begini, sebetulnya ini saya sudah jawab ya. Setelah upgrade Windows 11, saya rasa penggunaan baterai laptop jadi boros begitu. Padahal pas Windows 10 estimasi bisa sampai 6 jaman. Tapi setelah upgrade estimasi jadi 3 jaman. Waduh, ini jauh sekali ya, 3 jam perbedaannya. Ada solusi buat menghemat baterainya Om? Terima kasih. Jadi rekan-rekan, itu adalah tutorial permintaan dari Desi Fitriawati. Sebetulnya saya sudah jawab ini. Nah, jawaban saya ini teman-teman, saya ingin membagikan kepada rekan-rekan semuanya yang juga mengalami hal yang sama dengan Desi tersebut. Rekan-rekan sekalian, ada banyak keluhan sebetulnya, bukan hanya dari Desi ya, yang mengalami baterai dia boros, baterainya boros setelah update dari Windows 10 ke Windows 8 ke Windows 11. Kawan-kawan sekalian, perlu kamu ketahui ya bahwa biasanya baterai boros itu terutama disebabkan oleh baterai yang sudah tua ataupun juga baterai yang sudah bocor alias rusak. Tetapi kalau kamu anggap bahwa baterai kamu masih baru, laptop kamu juga masih baru, maka saya ingin kamu menonton video saya ini. Sebelum saya berikan caranya teman-teman, ada beberapa penyebab mengapa baterai kamu jadi boros. Yang pertama ya, fitur startup. Jadi kalau kamu nyalakan fitur startup teman-teman, maka dia akan menjadi boros. Nanti saya akan perlihatkan. Yang kedua, banyak aplikasi background yang berjalan. Satu hal yang pasti teman-teman, ketika banyak aplikasi background yang berjalan itu tentu saja dia akan mengalami baterai kamu jadi boros. Kenapa? Karena kamu tidak melihatnya, ternyata aplikasi tersebut berjalan di background. Yang ketiga teman-teman, kamu memiliki refresh rate yang tinggi ya. Jadi tentu saja refresh rate yang tinggi itu membutuhkan konsumsi baterai yang lebih juga tentunya. Nah sekarang mari kita bahas saja satu-satu ya cara untuk mengatasinya. Yang pertama teman-teman, ya ini yang pertama sekali ya, yakinkan kamu berada di update Windows. Maksudnya gini, pastikan bahwa Windows kami itu update, itu dulu. Jadi kita cek saja sekarang, masuk ke setting teman-teman. Saya ganti dulu warnanya ya. Ini sengaja saya berikan light teman-teman, nanti saya akan berikan juga cara untuk menghematnya, salah satunya dengan menggunakan yang namanya dark color. Tapi nantilah, kita masuk settings teman-teman, kemudian Windows update. Jadi kita cek update dulu. Sekali lagi ya, pastikan bahwa Windows kami itu Windows yang update. Alhamdulillah you are up to date ya, 0311, sekarang juga 0311 di bawah teman-teman. Yang kedua ya, kamu matikan yang namanya fast startup. Sekali lagi kamu matikan yang namanya fast startup. Caranya gimana? Kita matikan dulu ini, kita masuk control panel teman-teman. Kemudian kita masuk power options yang ini. Kita masuk choose what the power buttons do. Kebetulan ya, saya nyalakan dulu ini. Kamu lihat sini teman-teman, saya tidak ada fast startup-nya ya. Biasanya itu kamu akan ada fast startup di sini. Kalau kamu ada fast startup teman-teman ya, kamu uncheck ya. Kamu lihat sini, saya tidak memiliki yang namanya fast startup. Jadi kalau kamu ada fast startup-nya, kamu uncheck karena itu yang bisa membuat baterai kamu boros. Oke, jadi jangan lupa ya, saya back dulu. Kamu masuk sini, choose what the power buttons do. Kemudian kamu masuk sini, kamu nggak bisa cek di sini ya. Pilih ini, kemudian kalau ada fast startup-nya kamu uncheck atau kamu matikan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga teman-teman, kamu harus mematikan semua aplikasi yang berjalan di background. Kita masuk kepada Task Manager teman-teman. Kamu klik kanan sini, masuk Task Manager. Kemudian ya, kamu lihat sini prosesnya ini ya. Jadi aplikasi yang kamu tidak gunakan kamu matikan saja. Oke. Nah seperti ini ya. Ini misalnya ini besar sekali 405 MB. Kamu klik kanan, lalu kamu end task ya. Ini teman-teman end task. Bisa juga kalau mau langsung dari sini ini end task ini. Jadi kamu pilih saja aplikasi yang kira-kira besar. Kalau bisa yang di atas 100 MB teman-teman. Ini 400 ini. Lalu kamu end task aja. Ya kamu pilih aja lah.
kamu yang mana ya. Ini juga cukup besar sebetulnya phone link. Lihat sini ya phone link ya. Saya matikan saja teman-teman. Entas. Ini masih ada phone linknya, atau dari sini aja supaya kelihatan. Entas. Udah phone linknya udah nggak ada ini. Udah mati ya. Udah nggak ada sekarang. Nah yang keempat teman-teman. Ini yang paling mujarab sebetulnya. Yakni gunakan dark mode. Kalau kamu bisa lihat tadi teman-teman ya. Sebelum saya mengubahnya saya selalu menggunakan dark mode. Tetapi kalau saya memberikan tutorial teman-teman. Saya lebih suka menggunakan yang light mode atau white mode. Lebih enak, lebih pleasing, mengasihkan untuk dilihatnya. Jadi caranya gimana? Kita masuk Windows logo plus I setting ya teman-teman. Kemudian ini kan light ya atau white. Light itu ringan atau putih. Kita masuk ke sini personalization. Kita masuk ke color yang ini. Ada dua caranya teman-teman. Kamu bisa langsung di sini buatnya menjadi dark ini. Oke, dia langsung dark. Tetapi saya lebih suka yang menggunakan custom teman-teman. Kita pilih custom. Kalau saya ya. Kemudian ini kan dark, ini sudah dark ini. Nah, biasanya kalau saya mau rubah teman-teman, saya rubah ini menjadi light, ini putih ya, atau di sini menjadi dark. Nah, kalau kamu ingin hemat baterai kamu, gunakan yang dark mode and it works teman-teman. Ini berhasil banget kalau kamu menggunakan dark mode. Jadi dia akan mengurangi konsumsi baterai kamu. Nah, tapi untuk tutorial ini saya akan kembalikan dulu ke light mode atau white mode supaya enak dilihatnya. Itu yang keempat. Yang kelima teman-teman, jalankan power troubleshoot. Kita masuk kembali ke Windows setting. Di sini kamu masuk kepada ini ya, troubleshoot ini. Troubleshoot artinya pemecahan masalah teman-teman. Kamu masuk lagi kepada other troubleshooters, pemecahan masalah yang lainnya. Nah, di sini ya, kamu cari yang namanya power. Ini dia power teman-teman. Langsung kamu run aja, kamu jalankan. Nah, saya mohon maaf, saya tidak akan jalankan ini karena dia akan mengganggu saya punya perekaman. Jadi yang jelasnya kamu masuk power, kemudian kamu run, kamu perhatikan di situ. Pasti nanti akan diberikan satu pilihan ya, yang mana kamu pilih. Nah, kalau kamu ingin hemat baterai teman-teman, ikuti apa yang dianjurkan oleh Windows kamu ataupun Microsoft yang berada di troubleshoot ini ya, jangan lupa itu ya. Kemudian yang keenam teman-teman, kamu ganti refresh rate kamu ya. Jadi kesegaran refreshnya itu, rate-nya itu, angka kesegarannya kamu rubah. Semakin tinggi tentunya semakin boros ya. Sama kalau di laptop teman-teman ada 120, 90, 60, bahkan ada yang 70 lalu 60. Kita masuk kembali Windows setting, Windows logo plus I setting teman-teman. Kita masuk kepada display yang ini. Kemudian kamu masuk kepada advanced display yang ini ya, display tingkat lanjut. Nah, kemudian di sini kamu pilih choose a refresh rate. Pilih refresh kamu. Refresh rate-nya kamu pilih. Di sini saya ada dua ya. Ada 71, ada 60. Nah, kalau kamu ingin lebih hemat lagi kamu pilih yang 50. Tetapi saran saya kalau memang ada di atasnya 60, kamu cukup pilih aja yang 60. Kenapa? Karena kalau semakin juga rendah refresh rate-nya teman-teman, itu penglihatan kita juga kurang bagus. Jadi pilih saja yang tengah-tengah ya. Kalau ada pilihannya 90, kecuali kalau kamu ingin melihat warna daripada kamu punya laptop itu menarik ya, terang, lebih jelas, gunakan yang tinggi. Tapi ingat ya, saya sudah bilang tadi, semakin tinggi kamu gunakan refresh rate, and that is for sure, itu yakin sekali akan membuat laptop kamu jadi boros. Yang ketujuh teman-teman, kalau kamu betul-betul menggunakan laptop dan kamu ingin menghemat baterai kamu tidak menggunakan sesuatu yang berat sekali, kamu ganti power plan-nya ke best power efficient. Caranya gimana? Kita masuk ke setting teman-teman ya, setting kembali. Kemudian kita masuk ke power yang ini. Nah, kalau kamu menggunakan laptop teman-teman, itu ada gambarnya seperti ini ya. Kebetulan saya menggunakan desktop ini. Laptop saya sedang dipakai. Saya perlihatkan gambarnya teman-teman. Ini ya, sistem power sini. Ini kan nanti ada bacaan power dan baterai. Nah, kamu pilih yang ini, best power efficiency ya. Jadi efisiensi powernya yang terbaik. Maksudnya dia agar efisien. Kamu pilih di power mode, optimize your device based on power, use and performance. Nah, kalau kamu menggunakan baterai dan kamu betul-betul menginginkan baterai kamu itu untuk hemat ya, mungkin kamu ingin menggunakannya supaya hemat baterai kamu, maka gunakan best power efficiency ini.
Kemudian yang ke-8 teman-teman, kamu gunakan yang namanya baterai saver ya. Jadi betul-betul kamu akan hemat banget ya. Kamu sudah menggunakan tadi di yang ke-7 itu adalah best power option, kemudian kamu menggunakan lagi sekarang baterai saver. Caranya gimana? Kamu kembali lagi masuk kepada Windows setting. Nah, kemudian di sini teman-teman saya akan perlihatkan lagi yang saya sudah print screen ya. Nah, di sini kamu cari yang namanya ya ini baterai saver. Lihat sini baterai saver, penghemat baterai. Jadi gunakan penghemat baterai teman-teman. Ya, ini baterai savernya turn on, baterai savernya menyala. Nah, di sini juga ada bacaan turn baterai saver on automatically at. Nah, di sini ada pilihan always. Sekali lagi kalau kamu betul-betul membutuhkan baterai kamu ya tidak boros, baterai kamu hemat, kamu wajib gunakan baterai saver. Nah, di sini juga ada pilihan lower screen brightness when using battery saver. Artinya turunkan ya kecerahan ketika saya menggunakan baterai saver. Ini juga on. Ya, konsekuensinya tentu saja brightness-nya akan turun ya. Itu yang ke-8. Nah, sekarang yang ke-9 teman-teman. Yang ke-9 itu adalah ganti playback video settingnya. Jadi kamu ganti menjadi yang namanya optimize for baterai. Jadi sebetulnya kalau kamu menggunakan baterai banyak sekali cara untuk menghemat baterai teman-teman. Kita kembali masuk ke setting teman-teman. Ini masuk setting sama lagi ya. Kemudian kamu masuk ke display ini. Nah, di sini lagi sama dengan yang tadi saya akan perlihatkan. Nah, nanti kamu ada begini. Kamu lihat sini ada gambar orang lagi jalan. Nah, kamu lihat sini ini baterai optionnya. Oke, kamu pilih optimize for battery life. Optimalkan untuk baterai ya. Jadi optimalkan untuk hidupnya baterai. Maksudnya hidupnya baterai itu jangka panjangnya daripada baterai yang kamu gunakan. Nah, kalau kamu mau lagi cek juga yang ini. Play video at lower resolution when on a battery. Artinya mainkan video pada resolusi yang rendah ketika menggunakan baterai. Ya, ingat ya, ketika kamu menggunakan laptop kan ada dua, bisa dengan listrik ketika kamu colokkan kamu punya charger, atau kalau kau sudah penuh kan kamu menggunakan baterai. Jadi pilih saja ya, yang jangan lupa ini baterai optionnya optimize for battery life ya, optimalkan untuk panjangnya baterai. Dan kedua juga kalau kamu ya nggak ada masalah dengan penglihatan kamu cek juga play video at lower resolution when on a battery. Jadi mainkan video pada resolusi yang rendah ketika menggunakan baterai. Alright, I guess that's it. Jadi saya kira itu teman-teman ya, ada 9 cara ini untuk menghemat baterai kamu ya, yang boros tersebut setelah kamu upgrade dari Windows 10 ke Windows 11. Satu yang pasti teman-teman, banyak cara ya. Saya berikan 9 cara ini, kamu pilih aja yang mana yang paling cocok. Kalau kamu mau jalankan semuanya monggo. Alhamdulillah, itu justru lebih baik lagi untuk kelangsungan baterai kamu. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar tutorial ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.